Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga dengan kekuatan lahir dan batin yang Allah berikan kepada kita, kita masih mampu melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita datang ke masjid ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman,
yaitu melaksanakan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebab hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya shalatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali saja, maka apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada kita? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita dengan 10 kali kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis lain dijelaskan, bukan cuma sekedar diberikan dengan 10 kebaikan, tapi Allah pun akan menghapus dari diri kita 10 keburukan-keburukan, dosa-dosa yang ada pada diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, khatib yang dhaif berpesan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Takwa seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita bersama. Bahkan hadirin, ada seorang sahabat yang Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan makna takwa ini. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri adalah apabila ditebarkan duri-duri di depan jalan yang akan kita lalui, kemudian kita sangat berhati-hati betul jangan sampai kita menginjak duri tersebut, itulah takwa. Apa artinya? Artinya adalah apapun yang terjadi pada diri kita, bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai kita terjebak untuk berbuat maksiat. Sebab jikalau kita sudah terjebak kepada berbuat maksiat, maka sebenarnya kita sudah masuk ke dalam lubang dosa. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan amal ibadah yang kita lakukan kemarin hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita pernah mendengar sebuah hadis yang telah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sama dia dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sedangkan orang yang meninggalkan ibadah salat, sama dia dengan meruntuhkan agamanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama ilustrasikan
jika botol yang dipegang oleh khatib ini adalah agama, dan 5 jari ini melambangkan rukun Islam yang 5, kemudian kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan ibadah sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima kita menunaikan haji ke tanah suci Makkah. Apabila kelima ini kita lakukan, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah agama akan terpegang dengan kuat. Namun hadirin kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat, kita buka satu-satu jari kelingking yang melambangkan ibadah haji. Ketika kita tidak melaksanakan ibadah haji, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah agama tetap akan berdiri, dan kita masih dianggap sebagai seorang muslim. Selanjutnya kita buka kembali jari manis ini yang melambangkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ketika kita tidak melaksanakan ibadah puasa, mungkin karena bisa jadi kita sakit tidak melaksanakan ibadah puasa, mungkin bisa jadi kita dalam perjalanan, mungkin kita bisa jadi sudah uzur, kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa yang akan terjadi? Agama akan tetap berdiri dengan kokoh. Kembali kita buka jari tengah yang menunjukkan zakat, membayar zakat. Ketika kita tidak membayar zakat, bisa jadi hadirin, karena mungkin kita tidak mampu membayar zakat, bahkan kita termasuk orang yang menerima zakat. Pertanyaannya adalah, apakah agama masih tetap akan berdiri? Agama masih tetap akan berdiri, dan kita masih tetap menjadi seorang muslim. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Tapi coba, ketika jari telunjuk kita lepaskan, ketika jari telunjuk yang melambangkan sholat, dan kita tidak melaksanakan sholat, jari telunjuk ini kita lepas, apa yang akan terjadi? Maka runtuhlah agama ketika kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Ini makna daripada as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mengerjakan ibadah sholat, maka sama dia dengan mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, sama dia dengan meruntuhkan agama. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Lalu apakah yang dimaksud dengan runtuhnya agama? Yang dimaksud dengan runtuhnya agama adalah kita melaksanakan ibadah haji, tapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka haji kita batal, haji kita tidak punya nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita rajin melaksanakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita tidak melaksanakan ibadah sholat yang
sholat kita, ibadah, zakat, infak, sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin kaum muslimin rahimahumullah, sholat adalah merupakan tolak ukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita berbuat baik kepada manusia, tapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka sesungguhnya tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, inna awwala ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, bahwa sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak adalah as-shalah, sholat 5 waktu. Fa in saluhat saluhul, apabila baik sholatnya maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Fa in fasadat fasada kullu, apabila rusak sholatnya maka rusaklah seluruh amal ibadah. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimahumullah, khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga jemaah sekalian, mari kita sama-sama senantiasa menjaga sholat 5 waktu, karena ini adalah merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah merupakan tolak ukur kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam. Apabila kita meninggalkan sholat, maka runtuhlah agama kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, sebagaimana doa yang senantiasa dibacakan oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, anak-anak dan keturunan-keturunanku termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Ya Allah, terimalah doa dan harapan kami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Wa radallahu ala arba'i khulafa'i rasyidin, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in, wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alayhi ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
wa ita'i